Puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur kita malam hari ini boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita pun boleh sungguh-sungguh memaknai arti Natal itu sendiri bagi setiap kita. Kelahiran Tuhan Yesus bagi kita menjadi satu dasar bagi kita untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan juga untuk memberkati kita satu dengan yang lain, memberitakan kabar baik, menyatakan Injil, berita baik itu kepada sesama kita semua. Sekali lagi kami segenap majelis dan hamba Tuhan GKI Jemaat Citra Garden mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Komisi AHA mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera Natal menyertai kita sekalian, dan jangan takut menghadapi tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. God bless you. Komisi Remaja mengucapkan Selamat Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami dari Komisi Pemuda mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Walaupun Natal kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, kita berharap supaya kita bisa terus merasakan kasih Kristus. Semoga di waktu yang dekat, semua komisi dan KHT bisa berkumpul bareng-bareng lagi seperti dulu ya. Semoga hidup kita terus dibarui oleh kasih Tuhan. God bless semuanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita bersama dengan seluruh keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan di malam Natal ini, untuk menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama-sama menyaksikan seluruh rohaniwan dan para penatua GKI Citra Garden memasuki ruang kebaktian pada malam hari ini. Kami bersama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di GKI Citra Garden. Shalom jemaat sekalian, kebaktian malam terang lilin ini kita mulai hanya untuk kemuliaan nama Allah pencipta alam semesta. Melalui kebaktian ini, biarlah kiranya berkat dari Yesus Kristus, Bayi Natal, Sang Juru Selamat, dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, turun atas kita sekalian. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yesus telah lahir di Bethlehem. Ini merupakan berita Natal yang pertama yang telah sampai kepada kita sekalian. Biarlah kita boleh kembali ke Bethlehem, mengingat akan kelahiran Tuhan yang memberikan pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kita. Berita Natal yang pertama disampaikan malam surga, gembala jagat awan domba di padang gelap di Efrata, Raja surga lahirlah. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Biarlah kita bersama-sama memuji dan menyembah Allah kita, sebab Dialah Raja yang hidup dalam kehidupan kita. Umat semua bernyanyilah, puji Raja segala raja, Dia ciptakan alam semesta, menebus kita semua. Raja surga lahirlah, Raja surga lahirlah. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Biarlah itu kita bagikan ke dalam seluruh kehidupan kita. Joy to the world, kesukaan bagi dunia ini, bahwa Yesus Juru Selamat kita telah lahir. Mari kita bersukacita bersama-sama, saudara. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. The heavy heart prepare Him room, and heaven let us see, and heaven let us see, and heaven let us see. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria bagi Biarlah segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. PPKM darurat Menko Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan sebut ada potensi kasus COVID bisa meledak sampai lebih dari 40.000 kasus per hari. Sejumlah langkah antisipasi pun sudah disiapkan. Pandemi nggak selesai-selesai. Mama makin pusing aja. Seperti rumah sakit, obat, oksigen. Iya nih, Mama COVID naik lebih dari sedih. 40.000 kasus Ya per pandemi hari. nggak selesai-selesai. Ditambah papamu nggak tahu kenapa. Belakangan ini kayaknya ada pergumulan. Iya ya, Ma. Kelihatannya Papa berubah, udah nggak ngomong. Besok kelihatan capek lagi. Iya nih, Mama juga pusing. Sedih dietnya. Papa nggak cerita-cerita. Ntar Mama coba cari tahu deh. Gimana cece kokomu? Oh, tadi kayaknya lagi Zoom gitu deh. Ya sudah, nggak usah ganggu deh. Papa udah pulang? Kenapa sih, Pak? Akhir-akhir ini Papa diam aja. Ada apa sih? Ya, nggak apa-apa, Ma. Gimana nggak apa-apa? Belakangan ini Papa sejak pandemi ini berubah. Pasti ada apa-apa. Udahlah, Ma. Nggak usah terlalu banyak tanya.
Papa lagi pusing. Lagian, emangnya Mama bisa bantu apa? Duh, kok ngomong gitu? Mama kan cuma nanya. Papa mestinya cerita dong ada apa-apa masalahnya, biar Mama bisa bantu. Udah deh mah, percuma aja ngomong. Sekarang bahkan bikin tambah pusing aja. Loh, gimana nggak pusing? Papa aja nggak pernah cerita permasalahan Papa. Anak kita yang kecil juga tahu Papa berubah sejak pandemi ini. Udahlah mah, aku udah capek nih. Aku nggak mau ribut ya. Aku juga nggak mau ribut, Pak. Ada apa sih, Mah? Itu papamu. Nggak tahu kenapa akhir-akhir gini diam aja. Pasti ada apa-apa. Ya, mungkin Papa ada masalah kali di kantor. Iya, Gib. Tapi kan papamu pastinya cerita sama Mama permasalahannya. Supaya Mama bisa bantu. Ya, Gibi ngerti. Tapi Gibi gak mau Mama sama Papa ribut terus. Mama nyadar gak sih bakalan ini sejak pandemi Mama sama Papa sering ngadu mulut. Aku, Niko sama Angel juga pusing liatnya. Mama juga nggak mau ribut. Cuma papamu aja nggak pernah cerita masalahnya. Gimana Mama bisa bantu? Ya udah, biarin Papa tenang dulu. Ntar malah makin ribut. Mending sekarang kita doain aja supaya Papa baik-baik aja. Tuh, suara mobil tuh. Papamu kemana tuh? Udah, biarin Papa tenang dulu. Ntar juga balik lagi. Sih, Mama. Tau gak sih, kemarin malam Mama sama Papa ribut. Iya, kemarin malam kedengeran. Tapi Mami ribut mulu. Masa sih? Iya, kamu gak denger? Enggak. Mungkin dia ketiduran kali. Oh iya, bagus lah nggak kedengeran. Mami kenapa sih, Mah? Papamu semalam nggak pulang. Hah? Kok bisa? Iya, nggak tahu papamu ada masalah apa. Udah keadaan Natal udah lebih dekat lagi. Mami jangan sedih ya. Kita doain semoga semuanya baik-baik saja. Kita juga nggak mau papi mami ribut mulu. Iya, Mami jangan sedih. Iya, kita doain aja, Mah. Halo? Halo? Halo Pak Halim, saya Ringo Tony Pak, BPK juga. Saya ingin tanya kabar Bapak gimana nih? Bapak udah beberapa bulan ini ikut kelompok KHT. Kalian saya mau ngabarin, minggu depan itu ada Natal KHT online. Mungkin Bapak bisa ikut. Ini Pak Tommy ya. Ini saya lagi sibuk nih. Saya coba usahakan ikut ya. Oh oke, Bapak lagi banyak kerjaan ya. Gimana nih Pak selama pandemi ini? Usaha lancar atau lebih banyak kendala? Iya nih Pak Tommy. Sebenarnya saya lagi punya banyak pergumulan. Oh begitu. Iya Pak Tommy, jujur Pak Tommy, perusahaan saya lagi goncang. Saya jadi putus asa. Saya merasa Tuhan kok nggak dengar doa saya ya. Saya nggak mau keluarga saya menderita Pak Tommy. Saya nggak tega. Bahkan saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Oke, saya mengerti kondisi yang Bapak hadapi satu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita nggak boleh putus asa Pak. Kita punya Tuhan, sumber pengharapan hidup kita. Natal yang kita peringati ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, Dia sudah menderita, bahkan Dia sudah mati bagi manusia berdosa. Artinya apa? Bahwa masalah yang besar pun Tuhan sudah selesaikan dan
Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Apalagi masalah Bapak dan masalah saya, pasti Tuhan akan tolong. Saya yakin Pak, Tuhan pasti bisa jalan untuk masalah Bapak. Saya yakin. Saya juga pikir Tuhan mungkin punya rencana di depan Bapak, supaya Tuhan membentuk Bapak semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Iya Pak Tommy, apa yang Pak Tommy katakan sungguh benar. Saya sungguh bersyukur dalam keadaan seperti ini Tuhan pakai Pak Tommy untuk menguatkan saya. Iya Pak, sama-sama. Saya senang bisa menguatkan Bapak. Kiranya momen Natal ini boleh membuat Bapak, Ibu Petani dan anak-anak boleh terus kuat ya Pak menghadapi setiap pergumulan yang ada. Bahwa Tuhan adalah He is the one. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita, satu-satunya sumber pertolongan kita. Biar Tuhan yang terus boleh menolong kehidupan Bapak. Saya akan doakan terus Bapak ya Pak. Baik Pak Tommy, terima kasih sudah mau berdoa untuk saya. Sama-sama Pak. Hei Papa. Mah, Ya Pak. Papa minta maaf karena kemarin Papa tinggalin Mama. Sebenarnya Papa mengalami pergumulan yang berat. Perusahaan Papa lagi goncang. Omset Papa turun drastis. Utang menumpuk. Mah, Papa putus asa. Papa berpikir tahun ini akan lebih baik. Tapi ternyata Tuhan nggak dengar doa Papa. Sempet Papa berpikir untuk mengakhiri hidup Papa. Tapi puji Tuhan, tadi siang Pak Tommy telepon Papa dan sangat menguatkan Papa. Ya Pak, maafin Mama ya. Mama juga kurang peka terhadap Papa. Kita tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita. Setiap pergumulan, biarlah kita berserah total di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya Mah, kita menghadapi masalah yang sulit, tapi kita harus bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan Papa yakin kita akan melewati ini dengan baik. Ya, kita berdoa, kita ngajak anak-anak bersyukur sama Tuhan. Papa ganti baju dulu ya. Dan biarlah di malam Natal ini kita bisa berdoa bersama-sama. Ya Mah, yuk. Gaby, Nico, Angel, Papa minta maaf ya. Papa yakin Tuhan Yesus akan menolong kita di masa sulit ini. Biarlah di malam Natal ini kita menaruh pengharapan dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama yuk. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
Saudara, saat ini biarlah hati kita seperti palungan di mana Yesus lahir di sana. Dan hati kita pun kita rindu supaya Yesus lahir untuk mengubah hati kita. Biarlah hati kita menjadi seperti palungan di mana Yesus lahir, menjamah dan mengubahkan kehidupan kita. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus, merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus yang sudah datang di dunia ini. He is the one yang membawa terang pengharapan kepada kita. 2 tahun pandemi, kita ada di dalam Natal yang tidak pernah sama di dalam sejarah, betul? Dan hari ini di dalam rangka
Kita percaya pandemi akan segera lewat, merayakan dengan cara berbeda. Mari kita ambil waktu sejenak di tempat dimanapun Anda berada. Pertama kali mungkin ya mengadakan satu Natal, tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kita merasa bersama-sama dari segala tempat yang berbeda. Bahkan mungkin bukan cuma dari kalangan Jakarta, di luar Jakarta juga bisa bareng-bareng kebaktian. Bahkan sampai mungkin di luar negeri juga bisa berbakti bersama-sama sebagai satu kesatuan jemaat GKY Citra Garden. Mari kita sama-sama berdoa meskipun kita terpisah oleh ruang, tidak oleh waktu, tetapi kita mau minta Roh Kudus mempersatukan roh kita untuk sama-sama beribadah di dalam malam candlelight ini. Maha besar, maha kudus, maha adil, maha ajaib, Tuhan Allah kami yang hidup, yang memegang segala otoritas dan kedaulatan atas sejarah, atas situasi, atas keadaan. Pada malam hari ini kami beserta dengan jemaat-Mu di segala tempat pada hari ini merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus yang meskipun kami rayakan di tengah pandemi, tetapi kami tahu keterbatasan kami tidak membatasi keleluasan Engkau, ketidakterbatasan diri-Mu Tuhan untuk hadir, menjamah, memberkati setiap kami di dalam perayaan Natal malam candlelight hari ini. Kami percaya dan kami rindu belajar, Roh Kudus akan menolong kami dan memberkati kami dan semua jaringan tim yang mendukung terlaksananya ibadah pada malam hari ini untuk belajar mengerti siapakah Tuhan dan Juru Selamat kami di tengah masa seperti ini. He is the one, satu-satunya, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang bisa menjadi tumpuan harapan dan andalan kami menghadapi hidup yang tidak tentu, tidak pasti, tetapi memberikan kemungkinan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita menarik sekali ya. Hari ini kita sama-sama diingatkan ulang tentang He is the one, He is of course, who else? Jesus Christ, bukan yang kelahirannya kita rayakan. Tetapi bukan cuma He is the one, besok kita akan sama-sama merayakan dengan satu tema kembangan yang berikutnya, yaitu One in Christ. Nah, sebelum sampai ke One in Christ, kita mesti ngerti dulu siapakah Dia, yaitu Yesus. Seperti apakah? Nah, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk melihat siapakah Dia di dalam konteks dunia kita hari ini. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang mengerti, pernah belajar, pernah dengar tentang apa yang namanya VUCA. VUCA, we live in a VUCA world. Ini adalah satu term istilah yang dikembangkan tahun 1990-an oleh militer Amerika di dalam rangka menghadapi satu perubahan-perubahan yang tiba-tiba tidak bisa terprediksi, menimbulkan ketidakpastian yang menjadi satu tekanan, tantangan terhadap segala aspek kehidupan mereka sehari-hari dalam hal ekonomi, dalam hal politik, keamanan dan selanjutnya. Sehingga mereka berkata bahwa sekarang ini kita hidup dalam dunia VUCA. Apakah maksudnya VUCA? VUCA itu adalah satu, volatility, ketidakstabilan karena terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga. Pada waktu itu misalnya global warming, perubahan cuaca, perubahan iklim tidak membuat orang itu mudah untuk membuat rencana karena misalnya musim panen bulan apa, berubah karena cuaca begitu ya. Akhirnya panen berubah, hitungannya berubah, rencana-rencana lain-lainnya terkait dengan masalah panen aja sudah menimbulkan satu akibat yang gak mudah dalam dunia perdagangan. Dan itu bukan cuma di sektor ekonomi yang terus merembet. Volatility, perubahan yang menimbulkan ketidakstabilan karena gak terduga kapan bisa berubah. Kenapa berubahnya gak bisa selalu diprediksi. Ketidakstabilan karena perubahan yang tidak terduga menimbulkan satu keadaan ketidakpastian, uncertainty, ya. Bayangkan nggak tahu panennya kapan, musimnya panennya tanggal berapa, bulan berapa, minggu keberapa, berubah karena cuaca berubah. Oke? Karena panen berubah, produksi dan rencana-rencana lainnya semuanya rencananya berubah. Jadi serba tidak pasti. Karena serba tidak pasti, serba uncertain, akibatnya apa? Mereka harus membuat perhitungan-perhitungan antisipasi bukan dalam dunia dagang. Betul? Oke, kalau ternyata bulan sekian gak jadi panen, panennya jadi begini karena cuaca yang bisa tidak terduga berubah, yang ini bakal batal, yang jadi begini. Jadi mereka harus bikin satu planning baru yang menimbulkan satu kerumitan, complexity. Kerumitan. Oke lah, dengan kecanggihan teknologi dan prediksi-prediksi yang bisa diperhitungkan, A berubah jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Gak apa-apa, kita bisa antisipasi, tapi berarti planning kita juga ada planning A, B, C, D yang bisa menjadi terbalik-balik atau bisa juga berkembang lagi. Jadi begitu kompleks dan rumit, dan itu menjadi tantangan di dalam dunia ekonomi, perdagangan, yang juga dalam hal keamanan juga sama, sosial politik juga sama. Kebayang gak? Hidup dalam satu perubahan yang tidak bisa ditebak,
menimbulkan ketidakpastian, uncertainty, ya, lalu menimbulkan complexity, kerumitan untuk memandang masalah, mengantisipasi masalah, dan akibatnya keputusan-keputusan yang harus diambil walaupun keadaan sulit menjadi begitu ambiguity. Rancu, inilah dunia kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa hidup di dunia seperti ini, seperti hari ini? Apalagi sekarang pandemi. Waktu itu tahun 90 hanya bagian dunia tertentu saja. Sekarang pandemi seluruh dunia. Saya merasa realita dunia saat ini mengingatkan kita hidup dalam dunia VUCA. Penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, serba kompleks dan rancu. Gara-gara pandemi COVID, ya enggak? Tadinya udah rencana planning buat gereja pelayanan. Tahun sekian ngadain apa saja, udah gak bisa kan bikin rencana setahun, mana bisa sekarang. Oh nanti mau retret ke sana, gak bisa ya. Karena tiba-tiba ada satu outburst baru, ledakan baru, batal semuanya. Yang bisnis, perjalanan, rencana menikah, rencana sekolah, rencana dagang, gak ada sekarang yang bisa direncanakan dengan pasti. Kebayang gak sama Bapak Ibu? Semuanya tidak stabil karena perubahan tak terduga bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari pribadi, keluarga, komunitas, gereja, perusahaan, sampai gereja, sampai negara, seluruh dunia seperti itu. Dan kita hidup dalam ketidakpastian yang menimbulkan kerumitan. Oke, kalau mau pergi sekarang bagaimana? Kalau ternyata saya udah bisa nih, rencana mau pergi ke kota A, naik pesawat. Tapi ternyata saya rasa nggak apa-apa, kan sekarang mesti di antigen. Di antigen ternyata positif, nggak jadi pergi. Itu semuanya kan buyar semua rencana-rencana. Saudara, hidup hari ini tuh begitu sulit. Begitu sulit bagaimana kita membuat keputusan yang tepat dalam satu situasi yang bisa berubah dan tak terduga. Semuanya serba rancu, bikin orang stres. How should we then live? Ya, orang-orang pada umumnya mengatakan kita lawan VUCA dengan VUCA. Harus punya visi yang jelas, yang tajam, yang nggak berubah. Jadi meskipun dari perubahan, kita tujuannya tetap ke sana. Perusahaan tujuannya tetap ke sana, gereja tujuannya tetap ke sana, sekolah tujuannya tetap ke sana. Lalu bagaimana menghadapi perubahan yang tidak pasti? Kita mesti bikin pembelajaran dalam segala aspek kemungkinan berubah. Situasinya kalau A, antisipasinya bagaimana? Semuanya dengan teliti dipersiapkan, diperhitungkan, direncanakan. Kalau kejadiannya seperti apa, kita harus switch dengan tepat. Kebayang gak hidup seperti itu? Hah? Kita mau keluar rumah aja repotnya setengah mati. Dulu tinggal keluar begitu, sekarang semua orang repot. Dari kepala sampai kaki mesti mikirin. Yang bersifat proteksi dan yang bersifat untuk antisipasi. Semuanya sulit, harus belajar lebih banyak. Harus memastikan setiap kemungkinan terjadi dan persiapan dikomunikasikan dengan jelas, dengan clarity. Dan perlu setiap orang pada zaman sekarang hidup dengan agility, yaitu apa? Kecepatan untuk membuat keputusan, adjustment, penyesuaian. Tidak bisa lagi berleha-leha, pelan-pelan, tunggu dulu, mikir dulu. Gak bisa. Kalau kita mikir kelamaan, kita udah kelewat. Masa pandemi ini menuntut kita bergerak cepat dan harus tepat. Bagaimana kita tahan untuk hidup seperti ini? Berita Natal ketika Nabi Yesaya menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada raja yang berkuasa pada waktu itu. Situasi politik yang tidak nyaman, raja besar baru meninggal usia, ya. Anaknya Yotam menjadi raja bayang-bayang. Anak daripada Yotam, Hizkia, rada mendingan sedikit. Bagus juga Hizkia terkenal, bukan? Tapi keturunan daripada Hizkia adalah Manasye, raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Satu perubahan yang tak terduga menimbulkan ketidakpastian, belum lagi tekanan musuh Asyur yang terus memborbardir, berkemah menyerang mereka. Kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sebagai umat pilihan Allah dengan jatuh bangunnya mereka dalam dosa, dengan tekanan politik menimbulkan satu ancaman perubahan yang tidak terduga setiap saat. Dan hidup mereka penuh ketidakpastian. Mereka harus mempunyai banyak antisipasi. Mereka kebingungan juga pada saat seperti itu. Nabi Yesaya menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada raja pada waktu itu dan kepada seluruh bangsa Israel. Saya ambil khusus kutip ayat kunci daripada Yesaya pasal 9 ayat 5. Yang punya Alkitab boleh dibuka sehingga bisa kelihatan konteks di atas sebelumnya ya. Kelahiran Raja Damai dalam satu situasi keadaan yang begitu mengancam karena Yesaya sendiri pun terancam ya. Tetapi pada waktu itu kalau kita lihat bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kenapa sih bisa bersinar?
Karena ada seorang anak akan datang dan lahir dan menjadi satu pangkal harapan. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ke-6 merupakan satu ayat besar. Janji Allah yang memberikan satu jawaban di tengah keadaan yang begitu tidak pasti, begitu tidak terduga, begitu rumit, dan membuat orang semua capek dan ragu-ragu tentang masa depan. Sesungguhnya seorang anak sudah lahir untuk kita, seorang putra sudah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. How wonderful. Bayangkan, di tengah keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu banyak tekanan dan ancaman, firman Tuhan tiba. Saat seperti ini, He is the one coming over you. Dia datang kepada engkau. Dia di dalam saat seperti ini datang. Siapakah dia? Dia adalah anak yang diutus oleh Allah menjadi satu nubuatan untuk datangnya juru selamat Mesias 700 tahun kemudian. Kita sedang merayakan kelahiran Yesus 700 tahun yang lalu, bukan kelahiran anak yang dinubuatkan pada zaman Nabi Yesaya. Pada waktu itu ada seorang anak dilahirkan gadis perempuan muda. Tetapi 700 tahun kemudian anak ini melambangkan datangnya seorang juru selamat yang lahir bukan dari keinginan seorang laki-laki. Dan anak ini membayangkan satu nubuatan yang berkata, dia akan menjadi seorang yang disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. He is the one. Di tengah keadaan yang penuh dengan perubahan yang menakutkan dan tidak terduga, dia adalah pangkal harapan sejati. Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dia adalah pemberi damai sejati. Di tengah keadaan yang begitu rumit, kompleks, bikin orang capek, gak bisa tenang, gak bisa sukacita, gak bisa merasakan hidup ini hidup. Dia adalah sumber sukacita sejati. Dan di dalam keadaan yang begitu menekan dan meletihkan, bagaimana orang punya kapasitas untuk hidup sabar, hidup dengan penuh kasih, hidup dengan baik, berkata, berlaku, bersikap satu dengan yang lain di tengah tekanan yang tidak mudah seperti itu. Dia adalah wujud kasih yang sejati. Ketika firman Tuhan berkata, anak yang akan lahir itu memikul satu lambang pemerintahan, lambang kedaulatan Allah, lambang otoritas, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Saya katakan tadi, di dunia VUCA seperti ini, bagaimana kita bisa memiliki satu arahan yang tetap kemana harus melangkah, kemana kita harus bersandar, kepada siapa harus bersandar, bagaimana menghadapi hidup. Kita butuh penasehat yang ajaib yang menolong kita tetap mengarah ke sana. Tahu kalau nyasar, kalau keliru, kembali arah mengarah kepada Tuhan Juru Selamat kita, pangkal harapan kita. Dialah Yesus, penasehat ajaib yang memimpin orang percaya bisa menemukan harapan yang tidak mengecewakan. Bertahun-tahun bangsa Israel gagal, jatuh bangun, tetapi Allah tidak pernah putus asa. Penasehat ajaib itu selalu membimbing dan menunjukkan bahwa Allah janjinya bisa diandalkan dan dipercaya. Yesus tetap datang pada waktunya. Dan Yesus, He is the one yang datang itu menjadi bagi kita sekalian orang percaya hari ini di tengah situasi VUCA seperti hari ini, menjadi penasehat ajaib yang akan memimpin kita untuk menemukan jalan kemana kita harus tempuh di tengah keadaan perubahan yang sangat tidak terduga, menimbulkan ketidakpastian. Capek loh saudara sekalian, ya betul nggak? Tapi kalau kita punya penasehat agung yang ajaib, karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dia bisa menolong memimpin kita menghadapi perubahan-perubahan yang tidak terduga, ketidakpastian yang tidak ada habisnya, keletihan menghadapi kerumitan yang memeras seluruh tenaga dan daya kita. Dialah yang menasehati kita, bagaimana kita meresponi, kemana kita melangkah. 2 tahun yang tidak pernah kita pikirkan. Dulu pikir pandemi sebentar aja lewat, 2 bulan jadi 2 tahun akhirnya, ya gak? Lewat juga tuh, betul gak? Pernah gak kita berpikir kita bisa kebaktian kayak hari ini, di sana sini barengan kebaktian candle? Gak pernah berpikir dulu yang kayak gitu dianggap apa? Dianggap tidak sah. Kebaktian mesti ke gereja. Kalau gak ke gereja gak kayak kebaktian. Sekarang terbalik semuanya tuh bisa. Yang datang onsite, yang gak datang di rumah masing-masing, di kota masing-masing, adjustment time kalau memang beda waktu. Kita bisa. Kenapa?
Karena Allah kita adalah He's the one yang bisa memberikan nasihat-nasihat ajaib kepada kita di tengah keadaan yang sulit. Bagaimana kita hidup dan meresponi. Situasi ekonomi mulai menghadapi satu goncangan tetapi juga penyesuaian-penyesuaian yang ajaib. Bisnis-bisnis baru berkembang sementara bisnis-bisnis yang lain banyak yang juga amburadul dan mati berguguran. Betul? Saya kadang-kadang heran. Iya susah, dampak ekonominya besar gara-gara pandemi. Tetapi kalau saya pulang dari gereja ke rumah saya di daerah Bandung Utara. Itu kafe-kafe ya, restoran-restoran mulai penuh, katanya punya dampak ekonomi. Tapi yang mau makan-makan, yang bisa belanja-belanja. Berarti apa? Ya ada orang yang terdampak. Tapi ada orang juga yang mempunyai satu perubahan dan survive. Kenapa? Mungkin ada orang-orang yang menemukan cara menyesuaikan diri dengan baik di tengah keadaan yang sulit. Mau belajar, mau berjuang, mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hal yang lain, whatever it is. Ada konsekuensinya masing-masing. Tapi bagi kita orang percaya, firman Tuhan berkata, He's the one yang datang dan lahir 2000 tahun yang lalu. Dia dikatakan menjadi penasehat ajaib kita. Di dalam hidup saya, perjalanan hidup saya menghadapi banyak perubahan tak terduga. Ya, anak saya sakit tiba-tiba, mantu saya meninggal tiba-tiba gitu kan. Gak pernah terpikirkan menimbulkan ketidakpastian masa depan. Bagaimana harus meresponi? Saya masih berjalan menghadapi situasi yang tidak pasti ke depan setelah menunggu bertahun-tahun. Tetapi Tuhan mengajar saya mempunyai Yesus Juru Selamat yang adalah penasehat ajaib. Yang membimbing orang percaya, membimbing kami, membimbing saya bagaimana menghadapi situasi. Dan harapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Sehingga hari ini bisa tetap berdiri dan berkata God is faithful, God is good, God is dependable, trustable. Ya, betul-betul dia penasehat yang ajaib. Bagaimana dengan saudara di tengah pandemi? Adakah mengenal, mengakui dan mengalami, mengandalkan, memperhitungkan Tuhan sebagai the one penasehat ajaib kita? Dia datang bukan cuma jadi satu penentu agama kita, agama Kristen. Tapi untuk mengerti dan mengalami, dialah Allah penasehat ajaib yang kita butuhkan di dalam zaman yang mungkin tidak punya kepastian. Di dalam dia bisa menolong kita menghadapi ketidakpastian karena perubahan tak terduga. Kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa yang memastikan bahwa damai sejahtera yang dia berikan tidak akan tergoyahkan di tengah dunia yang tidak pasti ini. Saya katakan tadi hidup di dunia yang tidak pasti itu sangat meletihkan sekali. Karena kita harus berantisipasi terhadap hal-hal tak terduga yang berubah. Yang bisa memeras semua otak kita, daya kita, emosi kita, tenaga kita. Ya kan? Betul? Dari mana datangnya kekuatan kita? Sehingga kita bisa menghadapi dengan tenang, gak apa-apa. Ada perubahan, saya bisa hadapinya. Ada perubahan, di depan pasti ada jalan. Tuhan akan menolong kita, tapi waktu kita menghadapi ini beban emosi, beban mental kita itu memerlukan Allah yang perkasa itu betul-betul menyatakan kehadiran yang menguatkan kita. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata waktu dia datang ke dunia, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang saya berikan kepada kamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kamu jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Ya, saya akan pergi, tapi saya akan meninggalkan damai sejahtera. Bagaimana Allah bisa memberikan kepada kita damai sejahtera di tengah perubahan tak terduga, di tengah situasi tidak pasti, di tengah satu keadaan rumit yang menuntut kita cepat sigap di dalam bergerak, bertindak, memutuskan segala sesuatu. Ketika suami tiba-tiba meninggal atau istri tiba-tiba sakit, ketika orang tua yang menjadi sandaran daripada anak-anak tiba-tiba dipanggil Tuhan karena COVID. Atau anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Siapakah yang menjadi penolong kita? Yesus the one, He is the one yang akan menjadi seorang dikatakan Allah yang perkasa, yang bisa tetap memberikan damai sejahtera meskipun kita sedang menghadapi satu situasi yang menegangkan. Saudara, saya berkali-kali selalu bercerita hal yang hampir selalu sama. Bukan karena saya mengulangi sesuatu yang bersifat klise, karena saya merasa itu satu kejadian pengalaman yang saya pikir kalau nggak dialamin itu betul-betul nggak bisa ngomong begitu ya. Waktu putra kami tiba-tiba sakit di Australia 10 tahun yang lalu, 2011. Itu kejadian mengubah segala masa depannya ke depan menjadi makin tidak pasti. Karena kejadian itu. Pada waktu itu seakan-akan sesuatu yang kita harapkan menjadi perubahan menuju perbaikan seakan-akan
berubah lagi. Di dalam keadaan seperti itu, saya betul-betul merasakan Tuhan sebagai penasihat ajaib, juga Allah yang perkasa yang bisa memberikan damai sejahtera. Meskipun sedang menghadapi ketidakpastian, anak saya akan menjadi seperti apa ke depannya. Sampai hari ini kami menanti, mendampingi satu proses perubahan yang berjalan sepertinya up, down, up, down. 10 tahun kemudian, jadi kalau dari sekarang itu sebetulnya udah 3 tahun gak berasa ya. Itu sudah berlangsung lebih lama lagi. Jadi 2019 begitu kan. Waktu kami ada di United States dalam masa pasca emeritus, mengambil satu masa sabbatical year study di Fuller. Lagi senang-senang sekolah, lagi senang-senang jalan-jalan, nerima telepon. Ya, menantu saya meninggal mendadak dan menimbulkan satu pukulan besar kepada putri saya. Mikir pun enggak, mimpi pun tentu tidak. Yang dinanti-nanti yang sudah dijawab Tuhan dengan indah, seakan-akan diambil Tuhan. Pada saat seperti itu saudara, saya mau berkata, bisa punya banyak alasan untuk membuat saya bisa merasa frustasi, marah, jengkel, kecewa, putus asa, menjadi kehilangan pegangan untuk ke depan mau melayani lagi nggak kok Tuhan. Seperti suami saya sampai nggak bisa ngomong, berdiri menangis waktu saya masih harus berkhotbah di sana. Saya masih ingat waktu itu Bu Helen Pratama yang hari-hari terakhir ketika mendengar berita itu sedang kami mendampingi suami saya sedang berkhotbah, dia menangis di situ. Hanya Tuhan, He is the one. He is the only one sebagai Allah perkasa yang bisa memberikan dalam kesedihan. Kami nggak tahu mesti berbuat apa-apa. Putri saya tidak berdaya untuk saya dampingi, dia juga menolak pendampingan orang-orang ya seperti kami orang tuanya bahkan. Tapi dia Allah yang perkasa yang dalam keadaan begitu Tuhan memberikan satu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sungguh saudara sekalian, Pagi ini saya baca renungan harian yang suka saya bagikan kepada orang lain dari Our Daily Bread. Saya baca beberapa, ada yang dari gereja, ada yang dari project gereja, ada yang dari renungan harian. Saya punya banyak komunitas yang kadang saya perhatikan, saya doakan secara khusus. Dan bercerita tentang seseorang yang dirinya mengalami infeksi paru-paru, mamanya cancer menjelang Natal, mamanya dirawat di rumah sakit yang sama dan dia bilang benar-benar khawatir bagaimana dengan hidup. Bagaimana dengan kesehatan dirinya, kesehatan mamanya, biaya di dalam situasi seperti pandemi sekarang. Tetapi pada malam itu dia mendengar satu lagu, Oh Holy Night, tentang Yesus yang datang. Membawa damai sejahtera, membawa kabar baik, sumber pengharapan. Dan dia merasakan satu ketenangan yang melampaui segala akal di tengah ketidakpastian yang sedang dihadapi. He is the one. Sejauh Anda di dalam saat hidup hari ini, apapun yang sedang dialami saya tidak tahu. Just come to Him, He is the one yang bisa membawa satu damai sejahtera yang tidak tergoyahkan di tengah dunia yang serba tidak pasti. Firman Tuhan mengatakan dia bukan cuma penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dia juga adalah Bapa yang kekal. Yang memeteraikan sukacita dalam situasi yang rumit. Saudara, kalau kita menghadapi situasi rumit, salah satu akibatnya yaitu apa? Orang tuh gak bisa sabar, gak bisa tenang. Panik, cemas, betul? Gampang marah. Akibatnya orang yang mendengar di sekitarnya juga gampang tersinggung. Ini dua efek ya. Terhadap diri seseorang kehilangan satu kapasitas bisa bersukacita ya. Walaupun mengalami janji damai tapi lagi menghadapi tekanan bisa jadi iritasi lebih orangnya lebih gampang, lebih sensi, gampang tersinggung gitu kan ya, betul ya. Urusan jadi gampang saling melukai hubungan dengan sesama, kasih juga jadi rasanya sulit gitu kan, perlu banyak pengampunan. Di dalam saat seperti ini firman Tuhan berkata He is the one sebagai Raja damai dan Bapa yang kekal tuh bagi saya itu meaningful banget. Kenapa? Karena Bapa yang kekal akan memeteraikan sukacita dalam segala situasi yang rumit ya. Meskipun kita sedang susah, tidak pasti, ada pendampingan Allah, penasehatan daripada Allah. Dia sebagai Bapa itu gambaran apa sih? Bapa itu gambaran satu ayah, Bapa yang selalu care dan peduli ya. Yang diberikan kepada orang percaya, kepada para pemimpin, kepada orang-orang dewasa, orang yang mau percaya. Satu pengalaman bahwa Bapa itu gambar yang merangkul, yang mengambil tanggung jawab, yang mengambil satu peran besar untuk membawa manusia seisi rumah itu dengan aman. Jangan takut, ada Papa di sini. Itu satu penghiburan yang besar, betul, yang membuat anak di tengah segala keadaan bisa tetap bersuka cita walaupun situasinya serba tidak pasti, serba rumit, serba meletihkan. Ada Papa di sini, jangan khawatir.
Gambaran Allah sebagai Bapa yang kekal, tidak terganggu, terubah, tergoyahkan oleh situasi. Semua orang yang percaya kepada Dia akan mengalami Yesus sebagai Bapa yang kekal. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan Yesus juru selamat bagi kita. He is the one. Saudara, setiap orang yang mengambil peranan Bapa di dalam kehidupannya dan meneladankan, mengandalkan Allah di dalam hidupnya sebagai Bapa, saya percaya akan menjadi orang-orang yang bisa mendampingi keluarga, situasi, komunikasi, komunitas yang membuat di dalam situasi yang rumit tetap bisa bersuka cita. Ya, saya bersyukur suami saya itu seorang yang tidak sempurna, tetapi gambaran sebagai bapak itu bagi saya, bagi anak-anak kami itu punya kesabaran, punya satu bijaksana, bukan sempurna, yang kadang-kadang membuat kita tuh bisa melihat, aduh, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Bapa di surga. Itu saya melihat satu gambaran yang kadang-kadang tidak terpisahkan ya. Jadi meskipun anak itu kadang-kadang bisa punya ketidaksempurnaan yang begitu melukai karena kondisinya, pergumulannya. Waktu putri kami mengalami kedukaan ditinggal oleh suaminya, punya rasa marah yang besar mungkin kepada Tuhan, tapi yang dia semprotkan marahnya pada papahnya. Jadi tidak bisa berkomunikasi. Saya lihat dia sebagai bapak, ayah yang tetap membangun hubungan, tetap hadir, merangkul, menyediakan diri walaupun disalahpahami, begitu sampai semuanya lewat dan kita bisa rejoice again, growing together again. Bapa yang kekal, satu gambaran indah ketika kita mengenal Allah, juru selamat kita sebagai Bapa yang kekal. He is the one, sudah dinubuatkan bagi setiap saudara apapun yang sedang saudara alami. Ya, Dia Raja Damai yang memulihkan hubungan kasih, menerobos, mengubahkan segala kemustahilan. Saya katakan tadi dunia ini membutuhkan kecepatan bertindak, bergerak di tengah kerumitan. Orang cepat bertindak itu suka buru-buru, gerasa-gerusuk, gampang melindas, gampang menyenggol, gampang menyinggung orang lain. Ya Pak ya? Ya enggak? So, maksudnya enggak ke sana, cuman karena kita gerasa-gerus, cepat, mesti tepat, kadang-kadang enggak sengaja ngomong kita kencang, bahasa kita keras, kasar, dan menyinggung orang lain. Sehingga masalah-masalah yang mestinya nggak ada jadi ada. Makanya terjadi masalah-masalah bertumpuk-tumpuk, berlipat ganda di dalam masa pandemi di rumah tangga. Betul nggak? Semuanya hancincang kalau bahasa dewanya. Ya, semuanya perlu pakai internet. Terus jaringan internetnya terganggu. Semuanya marah-marah. Kalau udah marah, sebetulnya bukan marah sama orangnya. Waktu kita marah-marah itu yang lain nggak sengaja lagi emosi bisa tersinggung. Itu hubungan semua jadi rusak. Jadi menyebalkan, jadi menjengkelkan, timbul akar-akar yang baru. Bayangkan kalau orang rumahnya kecil, aduh minta ampun deh. Kalau rumahnya besar di kamar masing-masing, kalau rumahnya kecil, lu lagi nggak ribut terus. He is the one akan mengingatkan kepada kita, Dia Raja Damai. Di dalam keadaan seperti itu, yang kita butuhkan adalah kembali kepada penasehat ajaib Allah perkasa Bapa yang kekal. Ingat Raja Damai, Dia bisa memulihkan kembali hubungan yang terganggu, ya, terrobek-robek karena pandemi. So jangan khawatir ya. Mari kita rayakan Dia yang menjadi pangkal dan alasan hidup berpengharapan dalam damai sejahtera, sukacita dan kasih yang tak terbatasi oleh situasi dan kondisi apapun juga. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda hadapin, jangan khawatir. Kenapa? He is the one. Kita memiliki segala alasan untuk hidup bersyukur, beribadah, berdedikasi, berkontribusi di dalam hidup di masa pandemi yang saya percaya dan saya doakan segera berakhir. Amin. Saya dengar GKY siap tahun depan back 5 kali kebaktian, berarti udah beriman dong ya gak? Mari kita hidup sebagai orang yang memiliki semua alasan untuk bisa seperti itu. Karena apa? Karena He's the one, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, mendampingi kita melewati segala situasi buka yang sangat tidak terduga, serba tidak pasti, rumit dan meletihkan ini. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan dan berjalan dengan Dia sedemikian, Anda bisa mengalami satu perubahan-perubahan ajaib yang tidak pernah terpikirkan. Anda bisa searching ya di Google, seorang bernama Neville Tan, most wanted person in Singapore. Dia orang yang paling dicari karena kalau kita mau lihat film lengkapnya itu dari kecil sampai besar mengalami satu perjalanan hidup yang tidak mudah, ya. Keluarga yang dia punya ibu yang mengasihi tapi ayah yang keras, dia punya sifat adat yang juga kurang positif, kurang baik sehingga mengalami banyak benturan sehingga dia menjadi seorang yang banyak melakukan kekerasan, pembunuhan, ya, bahkan gangster yang menghabisi grup geng orang lain. Di penjara bolak-balik mau kabur. Saudara sekalian, tapi Tuhan mempunyai rencana ajaib atas orang ini.
Allah sebagai penasehat ajaib, Allah sebagai Allah yang perkasa, Yesus sebagai Bapa yang kekal, dan Raja Damai hadir waktu dia di dalam ruang isolasi. Ketika dia merasa putus asa, suaranya kecilkan. Suaranya kecilkan ya. Itu Tuhan bisa pakai orang yang berbicara lewat lubang WC loh. Bayangin lubang WC bisa dipakai, ada orang ngomong sama dia untuk belajar membaca sesuatu, dan dia kemudian mendapatkan robekan-robekan kertas yang digulung yang sebetulnya di kitab suci, dan membangkitkan memori dia kepada masa kecil ketika dia pernah dibawa ke sekolah minggu. Waktu dia putus asa, tiba-tiba pada waktu itu Tuhan menyatakan dirinya kepada dia, berbicara kepada dia, memimpin dia ingat lagi kepada juru selamat yang bisa mengubah hidup dia. Dan saudara, waktu itu dia mendapatkan pengarahan untuk berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah dia lakukan. Ternyata Tuhan bisa keluarkan dia dari ruang isolasi yang mestinya sampai hukuman berakhir dia di situ terus, sampai gila, sampai mati di situ. Dia bisa bebas. Dan singkat cerita dia bahkan menjadi seorang diubahkan menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia bisa menikah, dia menjadi misionari dan punya keluarga, punya anak 3. Neville Tan menjadi seorang yang mengalami kemustahilan. He is the one who can change one person like Neville Tan. Dia adalah the one yang bukan cuma mengubah seorang yang gak punya harapan, yang tidak punya kepastian masa depan, yang hidupnya sudah rumit, kalau keluar penjara itu udah kompleks hidupnya, kesana kesini utang, ya utang darah, utang duit, utang apa. Tapi Tuhan bisa menolong dia dan mengubah hidupnya. Isn't that wonderful? Saya boleh berkata kepada Anda, saya mengalami juga keajaiban Tuhan yang bisa menolong saya melewati masa-masa sulit, masa-masa gelap, masa-masa air mata. In Christ alone, yang sudah mati dan bangkit, yang kelahirannya kita rayakan, dan kita memiliki juga kebangkitan dia. Ada pengharapan untuk Anda dan saya. Mari kita dengarkan lagu ini. Dan sementara Anda mendengarkan lagu ini, ambil satu keputusan. Malam ini, menjelang candlelight, kita punya He is the one yang mendampingi Anda dan saya melewati dunia buka hari ini. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, di dalam Kristus fullness of God in heaven, yang sudah datang ke dalam dunia, dia tinggal dan berjalan di dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Sesuai dengan Yesaya, menjadi penasehat yang ajaib, yang membawa penghiburan, pengarahan, pertolongan, yang menjadi Allah yang perkasa, memberikan kemenangan dan kekuatan, menjadi Bapa yang kekal, yang memeteraikan damai sejahtera yang kita butuhkan di dunia yang serba tidak pasti dan berubah. Bahkan menjadi Raja Damai yang membuat kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama di tengah kerumitan yang mendesak dan meletihkan dan seringkali menimbulkan gesekan ini. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera ilahi. Mari sebelum candlelight malam ini kita ingat, kita punya He is the one yang menjadi harapan kita. Pangkal damai sejahtera, sukacita dan kemenangan kita. Kita tenangkan diri kita ambil waktu untuk berdoa. Mensyukuri bahwa di dalam Kristus kita punya semua alasan untuk bisa hidup di tengah dunia yang tidak pasti seperti hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam Kristus He is the one yang sudah datang. Dan bukan cuma datang terlahir di kandang yang hina, tetapi juga yang sudah menjadi juru selamat dunia ketika dia tergantung di kayu salib. Turun ke dalam kerajaan maut
tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan bahkan naik kembali ke surga yang mulia. Satu hari Engkau akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Engkaulah satu-satunya yang bisa menjadi penasehat ajaib kami Tuhan. Di dalam kehidupan hari ini yang serba tidak pasti dan sulit ini. Engkaulah satu-satunya Allah yang perkasa yang bisa memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami harus menerobos segala perubahan yang menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa Engkau juga adalah Bapa yang kekal. Yang ketika kami jatuh bangun di dalam usaha menghidupi hidup dengan baik, menghidupi hidup dengan tanggung jawab bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi gereja kami jatuh bangun Tuhan. Kadang-kadang kami berdosa, kami gagal, kami merasa tidak berdaya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin, atau sekedar sebagai seorang manusia. Tapi Engkau Bapa yang kekal, yang tidak pernah membiarkan kami, melepaskan kami. Kasih-Mu selalu merangkul kami kembali, memimpin kami kembali. Dan Engkau menasihati kami, memberikan kekuatan untuk kami kembali bangkit dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai the only one yang menjadi Raja Damai yang sejati. Yang membuat kami di dalam hubungan sehari-hari yang karena keletihan, kejenuhan, kesalahan, pelanggaran, kelemahan kami, jatuh bangun kami sering terluka dan dilukai. Kami sering melukai dan juga Tuhan menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Tetapi Engkau Allah, Raja Damai yang bisa kembali memperdamaikan. Hari ini Tuhan di dalam malam Natal, kalau di antara kami ada orang-orang yang menjelang akhir tahun 2021 karena pandemi, karena PR yang belum selesai bertahun-tahun sebelumnya, pandemi memunculkan ke permukaan. Kami berdoa supaya He is the one. Itu sungguh-sungguh kami alamin Tuhan. Perdamaian terjadi dalam hidup kami dengan Tuhan. Dengan seisi rumah kami. Dengan saudara seiman. Mungkin dengan saudara adik kakak kandung. Atau dengan orang tua atau dengan anak. Atau dengan sesama saudara seiman. Mari Tuhan, ketika kami sebentar akan mulai menyalakan lilin candlelight, kami merasakan terang Tuhan, the one menjadi penasehat ajaib kami, the one yang menjadi Allah yang perkasa penolong kami. He is the one yang menjadi Bapa yang kekal, yang mengayomi kami, membimbing kami, menerima kami, memulihkan kami kembali. Dan He is the one menjadi Raja Damai yang memperdamaikan kami dengan sesama kami di dalam kehidupan yang serba banyak tekanan dan ketidakpastian ini. Dan kami melihat kami tetap maju bersama dengan Tuhan yang mempunyai kasih yang tidak berubah, hikmat yang tidak berubah, menerangi jalan hidup kami. Meskipun kami lemah, tapi Engkau kuat. Kami bisa tidak setia, tapi Engkau setia. Dan kami bersyukur hari ini kami diingatkan. For Christ is the one who loves us. Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pangkal harapan kami, kekuatan kami, penghiburan kami, kemenangan kami, kesanggupan kami hidup dalam damai sejahtera dan kasih sayang yang terus-menerus diperbaharui. Terima kasih Bapa. Materaikan janji-Mu kepada bangsa Israel menjadi bagian penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Seorang lepas seorang. Mulai hari ini. Sampai pandemi berakhir, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara, kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh dapat menjadi andalan satu-satunya dalam hidup kita. Dialah sumber pertolongan yang sejati dalam hidup kita. Karena itu sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan bersuka cita bersama karena dialah sumber kuat dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersuka cita, saudara-saudara.
Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami mempunyai sebuah kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik di momen Natal ini. Berupa persembahan, kami mengingat bagaimana Allah memberkati setiap kami. Kami memberi ini bukan untuk membalas kasih Tuhan, tetapi menunjukkan satu ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kiranya ini Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui GKI Citra dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberi atau belum berkesempatan untuk memberi. Tuhan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Malam kudus, bintang gelap bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah benar bersukacitalah, karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, malam kudus Kristus.
jemaat sekalian, lilin kita sudah menyala. Biarlah kiranya ini melambangkan kehidupan kita, mau menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, jaga anak yang maha kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentera surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap. Lilin yang menyala di depan kita melukiskan kehidupan kita yang harus menyala di tengah-tengah dunia dalam kegelapan. Seyogyanya kita hidup sebagai terang dunia. Kita menerima terang daripada Tuhan Yesus Kristus dan kita kembali memancarkannya pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita bisa melihat jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya, yang adalah Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang lahir di Bethlehem. Jemaatku sekalian, mari letakkan lilin itu di hadapan kita dan kembali kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, jaga anak yang maha kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Jemaatku sekalian, mari kita angkat lilin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
inilah kami, pakailah kami sebagai terang dunia. Ketika kami memegang lilin ini adalah suatu simbol Tuhan. Di malam Natal ini kami kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, dunia yang gelap ini, kami mau menjadi terang dunia. Terima kasih kalau Engkau telah lahir sebagai juru selamat dunia, lahir sebagai juru selamat kami pribadi, menerangi kehidupan kami yang dulu masih dalam kegelapan. Sekarang kami boleh hidup dalam terang, dan terang daripada Tuhan Yesus Kristus kami pancarkan untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji, mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kiranya jemaat sekalian, ketika Engkau mengangkat lilin yang terang di tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau selalu mengingat Engkau diutus Tuhan sebagai terang dunia. Biarlah kiranya berkat penyertaan dan terang dari Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menerangi hidupmu, dan terang itu Kau pancarkan ke tengah-tengah dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita matikan lilin kita bersama-sama dan kita nyalakan lampu di rumah kita bersama-sama, kita bersuka cita. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Saudara, jangan lupa besok kita masih beribadah di tanggal 25 dan ada perjamuan kudus. Bersama-sama kita merayakan Natal dan juga melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Forevermore because of Christmas Day. Komisi Pasutri GKI Citra Garden mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Damai dan sukacita Natal memanjang dari setiap keluarga kita. Tuhan Yesus mengasihi. Kami Komisi Wanita mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai di dalam kasih Kristus. Saya dari Komisi Kaleb Citra Garden. Puji Tuhan, di masa pandemi, Komisi Kaleb tetap bisa beribadah melalui Zoom setiap hari Kamis jam 2 siang. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, saya mengundang untuk bergabung di dalam persekutuan Kaleb. Biarlah di masa senja kita boleh dekat kepada Tuhan
dan juga boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Saya dari Komisi Kaleb mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai, sukacita Natal terpancar di dalam hati kami. 祝大家圣诞快乐，新年蒙恩，愿圣诞带给我们平安和喜乐。上帝祝福大家。 Kami